Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fajar Febristias. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi manajemen. Di sistem informasi ini ada data dan informasi. Untuk pengertian data merupakan fakta mentah atau deskripsi dari suatu benda yang belum diolah. Dan untuk informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah menjadi bentuk sederhana yang dapat dipahami oleh penerima informasi. Nah, di tujuan sistem informasi ini ada 3. Yang pertama adalah mendukung fungsi kepengurusan manajemen, yang kedua untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan yang ketiga mendukung kegiatan operasi instansi. Dan untuk komponen sistem informasi ini ada 6. Yang pertama adalah komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen kontrol. Di contoh sistem informasi ini ada 3 contoh. Yang pertama contohnya adalah sistem reservasi pesawat terbang. Yang kedua sistem apa? So 1 menit lebih. Dan untuk contoh sistem informasi ini ada 3. Contoh pertama yaitu sistem reservasi pesawat terbang, sistem informasi berbasis kartu cerdas, dan sistem POS atau yang bisa disebut point of sale. Dan untuk peranan sistem informasi ini ada 4. Yang pertama adalah membantu pekerjaan dan tugas-tugas secara otomatis. Yang kedua adalah mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam sebuah subsistem. Dan untuk yang keempat adalah maksud saya yang ketiga mengkoordinasi subsistem, dan yang terakhir adalah mengintegrasi subsistem. Untuk pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Untuk peranan TI untuk SI itu bisa sebagai operasional, bisa sebagai fungsi monitoring dan kontrol, dan bisa menjadi fungsi communication. Dan untuk arsitektur informasi ada arsitektur intralis, ada arsitektur desentralis, ada arsitektur klien atau server. Untuk klasifikasi SI menurut level organisasi itu contohnya sistem informasi antar organisasi. Untuk menurut area fungsional contohnya sistem informasi keuangan. Untuk menurut dukungan contohnya itu sistem informasi cerdas. Menurut aktivasi manajemen contohnya itu sistem informasi pengetahuan. Dan arsitektur sistem informasi contohnya seperti sistem informasi mainframe. Untuk implementasi sistem mencakup aktivitas itu ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Yang pertama itu konversi, yang kedua adalah operasi dan pemeliharaan, yang ketiga adalah pemrograman dan pengujian, yang keempat adalah pembuatan dokumentasi, dan yang terakhir adalah pelatihan kepada pemakai. Nah, untuk di sistem informasi ini juga ada yang namanya e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, informasi yang dapat dilakukan secara elektronik dan melibatkan transfer dana elektronik. Di aspek e-commerce ini mempunyai 2 aspek, yaitu aspek teknis dan aspek non teknis. Untuk teknis tersebut itu ada sistem jaringan atau bisa disebut sistem web, jaringan komunikasi data, ada protokol komunikasi data, dan antarmuka pemakai. Dan untuk non teknis itu ada hukum, ada etika elektronik, dan maksud saya ekonomi global. Dan untuk konsep e-commerce itu ada 3. Konsep pertamanya itu business to business, kedua business to customer, dan customer to customer. Dan untuk sistem informasi dan teknologi, maksud saya untuk sistem informasi dan teknologi informasi itu mempunyai e-learning. Nah, e-learning ini adalah suatu sistem atau konsep pendidikan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Untuk keuntungan e-learning ini kita bisa menghemat biaya, bisa menjangkau wilayah yang lebih luas, menghemat waktu, lebih mandiri proses pembelajaran seperti yang ada di ruang guru, yang ada di
Zenius. Nah, dan untuk aplikasi e-learning ini ada 4 yang dapat digunakan. Yang pertama itu computer based training yang bisa disebut dengan CBT, dan yang kedua ada paket-paket CBT, yang ketiga ada learning management system, dan untuk strategi pengembangan e-learning tersebut ada requirement analysis dan specification, ada design, ada coding, ada testing, dan ada maintenance. Dan di sini juga ada yang namanya e-government. Secara definisi tidak lain merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya internet untuk meningkatkan kinerja proses pemerintahan. Tantangan implementasi e-government ini di Indonesia itu ada 3, ada aspek kepemimpinan, ada aspek manajemen dan budaya, ada aspek teknologi. Dan masih banyak lagi aspek-aspeknya. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan kata, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Diva Jurwablistes mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan salam sejahtera buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.